bihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Idham Khalid, di antara keistimewaan atau kelebihan beliau sekitar tahun 1957 sampai 1959. Waktu itu Bung Karno menginstruksikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Syarkawi Basri supaya memindahkan sebuah pemakaman di tengah hutan belantara. Makam itu adalah makam Pangeran Antasari. Makam Pangeran Antasari. Nah, sehingga keluarga Kesultanan Banjar dan pemerintah daerah setempat itu berupaya memindah makam tersebut. Namun berapa kali dicoba banyak gagal. Karena setiap kali pemindahan makam ingin dilakukan selalu aja diganggu binatang buas. Banyak ular nang ganal-ganal, termasuk tabuan, buaya, dan ya makhluk-makhluk nang kada-kada dilihat lawan mata. Macam-macam suara timbulan sehingga upaya itu gagal. Nah, mereka membentuk tim 7 yang diketuai oleh Bapak Gusti Hasan Aman. Tim 7 ini setelah dibentuk, nah lalu pihak keluarga keraton itu melakukan istikharah. Akhirnya dapat petunjuk dalam mimpi. Dalam mimpi itu diberikan petunjuk bahwa untuk bisa menembus penjagaan binatang-binatang buas dan makhluk-makhluk yang kada-kada dilihat oleh mata, yang mana dalam mimpi itu disebutkan orang yang bisa melakukan pemindahan itu adalah orang yang merupakan keturunan Pangeran Antasari pula. Namun saat ini dia bertugas atau menjabat dengan suatu jabatan tinggi di pusat negara, maksudnya di Jakarta. Nah, dan memang artinya setelah dapat isyarat itu, panitia pemindahan makam itu menghubungi Pangeran Muhammad Nur. Kala itu Pangeran Muhammad Nur menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Jadi ujar Pangeran Muhammad Nur, aku ini kada tapi ngerti juga caranya. Nah, cuma mun buhan pian hendak datangi Kiai Haji Idham Khalid, mun urusan pindah memindah, usir mengusir nang kada dilihat oleh mata itu sidin ahlinya. Lagi pula Kiai Haji Idham Khalid ini merupakan keturunan keempat daripada Pangeran Antasari. Dan selain daripada itu, Kiai Haji Idham Khalid merupakan keturunan Datuk Kelampayan Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Menurut Kiai Haji Ghazali Masruri, beliau juga merupakan keturunan Khatib Dayan, seorang dai atau mubaligh dari Kesultanan Demak zaman Sultan Trenggono yang mengislamakan Pangeran Samudra. Pangeran Samudra itu akhirnya berganti nama yaitu Sultan Suryansah. Nah, terlepas dari semua itu, Al-Mukarram Kiai Haji Idham Khalid sejak mudanya beliau telah melenyapkan catatan silsilah tersebut. Meskipun dari pihak pemegang silsilah yang ada di Martapura itu menyatakan bahwa beliau adalah zuriat Datuk Kelampayan, namun dari sisi Pak Idhamnya sejak muda catatan silsilah itu beliau lenyapkan karena beliau semata-mata mengamalkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dan mengamalkan inna akramakum indallahi atqakum. Ujian sidin bahasa kita tuh, kita kada usah mencapai kemuliaan hanya dengan mengatasnamakan aku anak si Ano, aku cucu si Ano, aku buyut si Ano. Kada usah, karena kemuliaan akan Allah berikan kepada siapa saja yang bertakwa kepadanya. Biar turunan orang alim kada belajar dasar kada mau alim juga.
tes saja lah saya biar ada yang jadi guru sini jadi ustad bisi anak jangan dilajari gin mengaji jangan sekolahkan mensanggup jangan sekolahkan sampai umur 20 tahun membujur alim sing apaan kata dilajari. Nah itulah tabiat orang-orang berimbah alim besar hanyar purun hanyar ibaratnya tuane ya ke orang batakon anak siapa bin siapa jadi pada tuan nang alim nang wali-wali kata tasupani kita buat apa punya akai wali misalnya seorang belum jadi wali bermodal mengandalkan aku cucu wali itu kata menambah mengangkat derajat seorang secara kada langsung seorang maulah supan pakaian. Nah jadi panitia pemindahan makam Pangeran Antasari pun menghubungi sang kiai. Jadi pulang dengan ketawaduan Kiai Haji Idham Khalid ujar sidin membuat pian menghubungi Pangeran Muhammad Nur bang kayak pak aku nihan kada nyaman juga jasidin mahakuni cuma Pangeran Muhammad Nur kayak pak dihubungi ujar panitia Pangeran Muhammad Nur sudah dihubungi bahkan ujar Pangeran Muhammad Nur sampian aja nang maurus pemindahan makam itu kayak apa supaya binatang buas kada ada timbulan bubuhan jin-jin atau hantu-hantu di hutan do kada mengganggu dan sebagainya. Jadi ujar Kiai Haji Idham Khalid mun kayak itu insya Allah ulun umpat membantu. Cuma sehubungan sidin dalam keadaan sibuk di Jakarta sidin kada kawa umpat turun langsung ke tempat pemindahan makam hanya saja sidin batulis surat dan sidin surat nih kayaknya bawa ke sana bila hendak memindah makam bacakan surat mulai aku nih. Nah ini nih keistimewaan sidin. Jadi surat itu tadi ada tertulis nama sidin bahkan tanda tangan sidin yang ditujukan kepada segala was-was pengganggu yang ada di hutan belantara tersebut. Jadi dalam isi surat itu dengan ini saya Idham Khalid sebagai ahli waris Pangeran Antasari atas nama keluarga ahli waris memberikan izin atau menyetujui pemindahan makam beliau ke kota. Itu diantara isi surat yang sidin tulis. Nah jadi pulang menurut penuturan Kiai Haji Muizzuddin berdasarkan informasi yang didapat dari Haji Muhammad Zainal Hadi bin Kiai Haji Idham Khalid sebelum sidin berkirim surat itu sidin lebih dahulu minta restu jua sama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tentang pemindahan makam tersebut dengan cara berkirim jadi orangnya alim sudah ada nang tatuha tetap minta pendapat. Itulah akhlak orang bahari walaupun dia ulama dan dia mempunyai berbagai macam keistimewaan bahkan mungkin maunah serta karamah beliau punya tetap dengan kerendahan hati. Ada misalnya tuan guru nih tatuhakah pada seorang jika bahasa di gawian tuh seniorkah daripada seorang tetap minta izin kayak itu. Nah cuma pesan Kiai Haji Idham Khalid kepada Gubernur Sarkawi Basri, aku minta tolong Yazidin jangan sekali-kali ada wartawan di sana. Apalagi sampai dibuat di berita di koran-koran kaina tentang pemindahan makam itu. Ujar sidin jabatan sampian yang pejang dikorbankan kaina. Aku indah jar Pak Idham hendak bertumbur-tumbur itu pun kaina cepat lambat muntung kamuntung tahuan aja orang ya sidin. Jadi kada usah yang macam istilah napa dikit-dikit membawa kamera, dikit-dikit mevideo, dikit-dikit napa bahasa wayah ini tuh pancitraan lah. Pancitraan tuh bahasa halus wayah ini, padahal bahasa tasawuf tuh ria, bahasa tasawuf tuh sebenarnya. Nah jadi rombongan beserta petugas keamanan tiba di makam. Ketua rombongan berada di depan memegang surat dari Kiai Haji Idham Khalid. Ular-ular besar, naning, penyengat atau wanyi, tabuan, makhluk gaib dan suara-suara aneh pun berkeluaran. Lalu imbah surat itu tadi dibacakan, nang kayak membuang kalipanan hilang sama sekali dan pembongkaran makam sampai pemindahannya pun berjalan dengan lancar tanpa ada sedikit pun gangguan atau was-was. Nah selain cerita tentang hubungan Kiai Haji Idham dengan Pangeran Antasari,
kan ada Sultan Banjar Karo Bahari. Pangeran Hidayatullah ini lahir di Martapura. Pangeran Hidayatullah lahir di Martapura tahun 1822 Masehi. Wafatnya di Manazidin di Cianjur 24 November 1904 Masehi. Nah di kemudian hari justru makam Pangeran Hidayatullah ini nang meresmikan siapa? Kiai Haji Idham Khalid Al-Banjari. Karena Pangeran Hidayatullah wafat di Cianjur, Jawa Barat. Jadi adapun perkara gambar sidin di duit 5.000, mau ada batakun apa aja gambar sidin maka di duit 5.000. Nah kada di duit 20.000, 50.000. Nah, setahu kita itu pihak keluarga sudah ditakuni oleh pihak pemerintah pusat gambar Pak Idham itu hendak diandak di duit berapa. Jadi kesepakatan pihak keluarga gambar sang kiai ditaruh di duit 5.000 aja. Karena apa? Kalau gambar sidin di duit 5.000, sedangkan setiap orang yang punya duit itu kada tanggung hendak menyumbang 5.000, memberi itu kang minta-minta, membuat ke kotak infak kada tanggung 5.000 sesuai gambaran orang yang digambar duit itu. Orangnya sangat pemurah dan pemurahnya itu tiada terkira. Jadi di samping orang nang beramal ini dapat pahala juga, hakikatnya supaya apa nang dalam gambar itu sampai juga keberkahan berupa sedekah orang-orang nang punya duit 5.000 nang ada gambar sang ulama besar tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ulun banyak-banyak minta halal minta ampun, mudahan berataan kita selamat zahir dan